Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas pertandingan Indonesia versus Saudi Arabia. Yang dimana pada pertandingan ini timnas kita mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Yang kedua gol tersebut dicetak oleh Marcelino Ferdinand, friend, anak emas ST. Kemenangan ini sekaligus menjadikan timnas Indonesia untuk kemenangan pertama kali di ronde 3 ini, friend. Dan sekaligus membuka peluang timnas kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, friend. Setidaknya dengan membuka peluang kita finish di posisi 3 atau keempat, sehingga kita bisa melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, friend. Nah, bukan tidak mungkin timnas kita juga bisa otomatis lolos melalui ronde 3 ini, friend. Dengan catatan pertandingan Bahrain dan Australia berakhir dengan imbang. Bukan berarti kita bisa finish di runner up, friend. Karena nanti posisi poinnya itu yaitu 16, 7, 6, 6, semua negara 6 kecuali Australia dan Jepang, friend. Nah, bukan tidak mungkin dengan perbedaan 1 poin dengan runner up itu bisa saja kita menjadi runner up, friend. Karena pada Maret nanti kita langsung berhadapan dengan Australia. Nah, jika poin Australia nanti setelah melawan Bahrain itu 7, alias mereka bisa seri atau imbang melawan Bahrain, maka ketika kita menang melawan Australia nanti di bulan Maret, maka poin kita tentu di atas Australia, friend. Nah, jadi ini sedikit hitung-hitungan kasarnya, friend. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih pertandingan timnas Indonesia malam ini yang luar biasa dengan skor 2-0 yang melawan salah satu raja sepak bola benua Asia, friend, yaitu Arab Saudi. Nah, kita juga akan membahas apa sih yang membedakan permainan timnas Indonesia ketika melawan Jepang dan melawan Arab Saudi, friend. Walaupun starting line up-nya ada sedikit perbedaan, namun tidak jauh berbeda. Yang berbeda itu hanya taktiknya, friend. Serta ini munculnya Marcelino Ferdinand menjadi perubahan yang luar biasa untuk timnas kita, friend. Dan kita juga akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menang dan Arab Saudi kalah, friend. Nah, jadi kita mulai dari bagaimana sih permainan timnas Indonesia, friend. Nah, jadi apabila kita melihat statistik di sini, friend. Nah, timnas kita memang secara penguasaan bola itu ketinggalan dengan Saudi Arabia, friend. Yaitu secara persentase 77% untuk Arab Saudi dan 23% untuk timnas kita. Itu karena di babak kedua ketika sudah dicetak gol yang kedua oleh Marcelino Ferdinand, kita lebih fokus untuk menerima serangan-serangan dari Arab Saudi, friend. Nah, ditambah lagi ketika sudah masuk Saint Patinama, Ferrari, serta arahan juga sudah duluan dimasukkan oleh coach ST, yang dimana di situ ada beberapa pemain penyerang kita seperti katakanlah El Clemer atau Rafael Strijk itu sudah dikeluarkan, dan Ragnar Orakmangun juga telah dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang dimana kita tidak tahu kenapa itu diberikan kepada Ragnar, sedangkan yang menolak dia adalah pemain Saudi Arabia, friend. Dan yang jatuh pun bukan dijatuhkan oleh Ragnar Orakmangun, friend. Nah, jadi di sini kita melihat secara statistik penguasaan bola memang kita ketinggalan, friend. Namun untuk tembakan ke arah gawang kita unggul dari Saudi Arabia, yang mana kita mampu menembak ke arah gawang shoot on target yaitu 6, sedangkan Arab Saudi hanya mendapatkan 3, friend. Sedangkan kita dari 6 ini 2 diantaranya berbuah gol, friend. Nah, untuk kesempatan peluang mencetak gol itu Arab Saudi lebih banyak, yaitu 25 peluang, sedangkan kita 13 peluang, friend. Nah, jadi apabila kita melihat permainan timnas Indonesia, friend, ini luar biasa. Dibandingkan dengan permainan Indonesia ketika melawan Jepang, itu memang sama-sama kita ngegas di awal, friend. Dan itu terbukti
ada beberapa peluang kita ketika melawan Jepang, friend, yaitu melalui Ragnar, yang dimana itu peluang emas yang luar biasa. Nah, ketika melawan Saudi Arabia juga kita mendapatkan peluang emas, friend. Bahkan 10 menit pertama kita sudah mendapatkan minimal 2 peluang emas yang sangat luar biasa, friend. Dan di situ Marcelino Ferdinand belum mampu memaksimalkan peluang tersebut, friend. Namun di menit ke-30-an itu langsung bisa dimanfaatkan dengan tendangan yang begitu tenang oleh seorang pemain muda timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand, dengan sedikit tipuan yang bisa mengelabui pemain pertahanan Arab Saudi. Dan ketika sudah tertipu, dia langsung menyepak bola tersebut ke sudut kiri gawang Arab Saudi, friend, dan gol. Nah, setelah gol tersebut, permainan timnas Indonesia semakin hidup dan semakin bersemangat, friend. Skor tersebut berakhir hingga babak pertama, friend. Nah, apa yang membedakan permainan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi? Nah, dari sini sangat terlihat perbedaannya, friend. Yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa ketika melawan Jepang, timnas kita sangat fokus mematikan para pemain winger atau pemain-pemain sayap Jepang yang sangat cepat, kuat, dan lincah itu untuk mematikan pergerakan mereka. Sehingga timnas kita sangat fokus ke sayapnya, friend. Sedangkan di tengah ini kosong. Nah, jadi itulah menjadi celah pertahanan timnas Indonesia, friend. Berbeda dengan melawan Saudi Arabia, kita sangat kuat di sayap, namun kita di tengah juga kokoh. Nah, ini kembali lagi ada peran Ivar Jenner, friend. Nah, ketika melawan Jepang, timnas kita tidak bisa memainkan Ivar Jenner karena dia mendapatkan akumulasi kartu, dan otomatis yang harus bermain adalah Nathan Joaon. Nah, bisa kita lihat Nathan Joaon ini kurang perform kemarin. Apalagi ini lawan Jepang yang levelnya jauh di atas kita, tentu ini sangat kewalahan timnas kita karena langsung pemain penyerang Jepang ini langsung berhadapan dengan JIZ dan Rizky Ridho langsung ke back, sehingga ini sangat sulit untuk membendung pergerakan cepat dan akurat dari pemain Jepang ini, friend. Berbeda dengan permainan malam ini karena Tom Hai, profesor kita, itu ditemani oleh Justin Hubner dan Ivar Jenner. Nah, ini luar biasa, friend, karena Ivar Jenner ini merupakan salah satu pemain kunci yang mampu menguasai permainan lini tengah timnas kita. Karena dengan adanya Ivar Jenner ini bisa kita lihat bagaimana perbedaan penguasaan lini tengah timnas Indonesia, apalagi bola-bola dari Ivar Jenner ini, bola-bola lambung dari Ivar Jenner ini sangat membahayakan, friend. Dan bisa kita lihat beberapa long pass yang dilakukan oleh Verdong, yang dilakukan oleh Ivar Jenner ini sangat akurat dan mampu mencetak peluang-peluang berbahaya untuk timnas kita, sehingga itu bisa merepotkan pertahanan Saudi Arabia, friend. Nah, kita juga bersyukur Saudi Arabia pada pertandingan malam ini dia tidak memainkan full squadnya, dalam artian bukan mereka memainkan pemain B-nya, namun ada beberapa pemain inti mereka, pemain bintang utama mereka tidak bisa membela dan memperkuat Arab Saudi pada malam ini, friend, karena mereka mendapatkan istilahnya cedera, friend. Nah, jadi ada beberapa gelandang-gelandang utama atau gelandang-gelandang penting Arab Saudi ini tidak bisa bermain pada malam ini. Ada beberapa namanya dan teman-teman bisa searching aja nama-namanya, friend. Yang jelas ini juga mempengaruhi kekuatan timnas Arab Saudi, friend. Namun kita juga apabila kita melihat secara cedera, kita juga ada beberapa pemain penting kita yang tidak bisa bermain. Katakanlah Kevin Dix, katakanlah Max Hilgers. Nah, namun ini tidak terlalu berpengaruh karena kita sudah melawan Jepang, friend. Artinya ketika kita sudah melawan tim yang levelnya lebih kuat dengan intensitas permainan lebih cepat, lebih kuat, serta lebih keras, ketika melawan tim yang levelnya di bawah itu,
satu level atau dua level, maka kekuatan kita sudah berbeda karena kita sudah digembleng dengan tim yang lebih kuat, sehingga ketika melawan level yang di bawah itu kita sudah lebih mudah menghadapinya. Dan ini sangat terbukti di mana Kelvin Verdong ini sangat luar biasa kerasnya, friend. Bisa kita lihat dari babak pertama hingga akhir babak kedua, pemain sayap Saudi Arabia sangat kesulitan menusuk dari sayap kiri pertahanan timnas Indonesia, friend. Dan itu terbukti ketika pemain Arab Saudi ingin menusuk dari sisi sebelah kiri pertahanan kita atau sisi sebelah kanan penyerangan Arab Saudi, itu mereka tidak bisa menusuk masuk ke kotak penalti, friend. Mereka ketika berhadapan dengan Verdong, mereka mau tidak mau harus crossing dari sepertiga lapangan pertahanan kita, friend. Tidak bisa mereka menusuk hingga ke kotak penalti seperti yang dilakukan oleh pemain Jepang, friend. Artinya Kelvin Verdong ini luar biasa, stamina, power, serta kelincahannya ini luar biasa, friend. Dia mampu membantu penyerangan, dia juga sigap dalam pertahanan, friend. Nah, ini luar biasa. Sebelah kanan juga kita lihat bahwasanya Sandy Walsh juga sangat bagus di penyerangan dan tidak kalah bagus juga ketika bertahan, friend. Nah, apabila kita melihat dari line up yang diturunkan oleh Coach Sinteyong, di sini memang Marcelino Ferdinand memberikan perbedaan yang luar biasa, friend. Dari rating yang didapatkan, jelas Marcelino Ferdinand mendapatkan rating 8,7, friend. Nah, ini tidak terlepas dari 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Nah, apabila kita melihat lebih dalam, ternyata gol yang kedua Marcelino Ferdinand ini ada peran kerja keras dari Kelvin Verdong, friend. Nah, dia sangat bagus dalam membantu penyerangan pada saat itu, dan sehingga mampu membagikan bola ke tengah, dan itu disuting oleh Marcelino Ferdinand, mampu ditahan, dan sekali lagi ada bola rebound, di tap in saja, friend, disongkit saja seperti ini, langsung gol, dan golnya sangat santai, friend. Dengan gol tersebut maka timnas kita bisa lebih enjoy dalam menghadapi perlawanan dari Arab Saudi, friend. Dan Arab Saudi sekaligus setelah terjadinya gol tersebut, mereka marah dan mereka langsung gerasak-gerusuk dan menggebu-gebu untuk bisa mencetak gol, friend. Kembali lagi, timnas kita sangat solid di bawah kepemimpinan JIZ, friend. Nah, jadi terlepas dari gol tersebut, apabila Marcelino Ferdinand tidak mencetak 2 gol tersebut, maka yang menjadi MOTM sebenarnya adalah Kelvin Verdong, karena dia sangat disiplin menjalankan tugasnya, friend. Dan itu bisa kita lihat dari pertandingan malam ini, yang dimana dia sangat konsisten dari awal hingga akhir, sangat merepotkan para winger dari Arab Saudi untuk menusuk dari sebelah kanan penyerangan mereka. Dan itu terbukti. Saya sangat takjub melihatnya ketika berhadapan dengan Kelvin Verdong, mereka tidak bisa menusuk hingga ke kotak penalti dari sebelah kiri, friend. Atau setidaknya mereka langsung ke depan hingga ke pojok kanan untuk crossing atau untuk membagikan bola ke arah kotak penalti. Itu tidak bisa. Mereka hanya bisa melakukan crossing dari sepertiga pertahanan timnas Indonesia. Artinya di sini ada Kelvin Verdong. Ketika ada Kelvin Verdong sini, mereka mau tidak mau harus crossing langsung, friend. Tidak bisa mereka melewati Kelvin Verdong tersebut, walaupun itu sudah menit 80 atau bahkan 90 plus, friend. Dan itu saya melihat, wow, ini luar biasa. Kelvin Verdong memang kelasnya ini sudah Eropa, bukan lagi kelas Liga 1 atau kelas pemain-pemain Asia di sini, friend, baik itu Arab Saudi maupun pemain-pemain Asia, Bahrain dan lain sebagainya, friend. Namun apabila dibandingkan dengan pemain Jepang, ya ini ketinggalan 1-2 level saja, friend. Dan itu terbukti kemarin ketika gol yang terakhir dari
Jepang itu kan dari sebelah Verdong, yang mana di situ bolanya mampu direbut, friend. Nah, hal itu dibalaskan oleh Verdong malam ini, yang dimana bola yang dikontrol oleh Kelvin Verdong mampu dicuri oleh pemain Jepang pada saat itu. Dan pada malam ini Kelvin Verdong beberapa kali mencuri bola di kaki para pemain Arab Saudi, friend. Artinya dia tidak mau membiarkan kesalahannya begitu saja, dan dia membuktikan bahwa kelasnya ini luar biasa dan dia pemain yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta dia sungguh-sungguh membela negaranya, yaitu Indonesia, friend. Nah, jadi di sini juga kita melihat bahwasanya pertahanan Indonesia itu sangat kokoh, dan itu terbukti dari rating para back kita, yaitu JIZ mendapatkan rating 7,5, sedangkan Rizky Ridho mendapatkan 7,1, friend. Nah, di sini Ivar Jenner juga tidak kalah tingginya, itu mendapatkan rating 6,8. Artinya Jenner ini menjadi pemain rating nomor 5 paling tinggi di timnas kita, friend. Dan itu terbukti di mana Jenner sangat menguasai lini tengah pertahanan Indonesia, friend. Dan itu terbukti secara statistik atau ratingnya itu lebih tinggi dari Tom Haye. Walaupun Tom Haye ini sangat banyak perannya dalam pertahanan timnas Indonesia, yang dimana dia mampu membendung serangan-serangan pemain Arab Saudi dari tengah, friend. Nah, jadi dari hasil pertandingan ini semoga Marcelino Ferdinand tidak hanya gacor pada malam ini, namun dia bisa mempertahankan performanya di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena kita sangat membutuhkan pemain-pemain di lini depan yang memiliki kemampuan skill individu yang mumpuni, friend, sehingga kita bisa membawa bola serta membuat gocekan 1-2, sehingga ini lebih mempermudah timnas kita dalam membuat peluang. Karena dengan adanya gocekan-gocekan tersebut, maka akan memberikan waktu pemain-pemain lainnya untuk membantu ke lini depan, untuk membantu membuat peluang. Dan ditambah lagi para sayap kita ini luar biasa cepatnya, para winger kita, yaitu baik itu Sandy Walsh maupun Kelvin Verdong, yang kita tidak bosan-bosan menyebut namanya, yang dia ini merupakan aset yang luar biasa di timnas Indonesia, friend. Gimana pendapat kamu? Silahkan di komen aja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy!